Hai semua, selamat datang di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oh ya, nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru. Terima kasih. Halo semua, di video kali ini aku akan memperkenalkan kepada kalian makanan warisan nenek moyangku yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Yap, meskipun saya lahir di Indonesia dan saya sangat mencintai negara ini, namun yang namanya tradisi nenek moyang tentu tetap harus dilestarikan dong. Salah satunya adalah makanan. Resep warisan dari nenek moyang tentu beraneka ragam jenisnya, yang mana kadang sebagian hanya muncul pada momen-momen tertentu saja. Salah satunya makanan ini. Nah, kira-kira apa ya nama makanan ini? Khusus buat kalian nih, aku akan kasih lihat makanan favorit keluargaku yang merupakan resep warisan dari generasi ke generasi. Pastikan kalian menonton videonya sampai habis ya. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas atau mereview makanan yang unik banget ya, yang langka. Kenapa saya bilang langka? Karena makanan ini dulunya waktu kecilnya saya ya, kenangan masa kecil, makanan ini tuh hanya muncul 1 tahun sekali. Hanya pada saat Xinjia, tahun baru Cina saja ya, muncul makanan ini. Nah, ini adalah makanan khas ya, makanan khas dari orang Hupe. Ada yang bilang Huperen, ada yang bilang Hupak, yang katanya tinggalnya tempatnya itu di Hubei. Saya kurang tahu, mohon maaf kalau salah-salah ya. Mungkin ada para senior-senior yang lihat YouTube channel ini, ada saya keliru atau salah, bisa diperbaiki di kolom komen. Nah, ini adalah makanan khas orang Hupak atau Huperen itu tadi ya, yang saya akan perkenalkan ke kalian. Ini langka loh, kalian bisa lihat tadi proses pengolahannya, sengaja nggak dibagikan ya proses pengolahannya karena rahasia, dirahasiakan. Nah, berkisah tentang Huperen. Nah, saya juga tidak terlalu tahu karena saya sendiri juga sudah lahir di Indonesia. Siapa yang Huperen asli? Nah, kurang tahu juga apakah mamanya nenek atau nenek ke atas lagi ya, generasi ke atas lagi, kurang tahu juga. Karena setahu saya nenek saya pun sudah lahir di Indonesia. Jadi kalau saya disuruh menjelaskan sejarah, saya kurang mumpuni untuk itu ya, daripada salah. Jadi kita akan membahas makanannya saja sebaiknya ya. Oke, kita akan langsung mencicipi. Sudah ada nasi hangat. Oh ya, ini dimakannya paling afdol itu dengan sambal kecap ya. Kecap bukan sembarang kecap, perpaduan kecap asin, kecap manis, bawang putih dan cabai. Ini dari dulu memang ini gandengannya ya, klop-klopannya biar tambah enak. Oke, kita doa dulu. Oke, kita mulai untuk makan. Di sini ada tahu. Tadi kalau kalian lihat ya, ini tahu dihancur-hancurkan gitu. Oh iya, sebelumnya ini makanan non halal ya, non halal, pigi. Nah, jadi ini bukan ayam, bukan sapi. Nah, ini ada dagingnya, dibikin
diolah sedemikian rupa. Tadi saya juga tidak tahu campurannya ya, saya hanya bagian meliput. Kemudian ada sawi, ada tahu yang dihancur-hancur, juga dikasih isian daging babi juga. Ini sebenarnya untuk apa, pencitraan aja sih sebenarnya ya, makannya sedikit banget gini karena nanti akan ada ronde 2. Ini buat keperluan konten aja biar lebih elegan katanya ya. Kalau nasinya terlalu jumbo katanya serakah amat. Nah ini dia tahunya. Tahunya ini semua makanan ini dikukus ya, jadi sangat sehat. Kebetulan papa dan mama saya berasal dari suku bangsa yang sama ya, Hubei, Hubeiren itu tadi ya. Jadi ini resep diturunkan dari turun temurun ya. Mama saya dapatnya dari nenek saya. Nenek saya mungkin juga turun temurun dari sebelumnya, generasi sebelumnya. Nah ini diturunkan ke generasi saya, yang bisa masak ini hanya cece saya. Mungkin gitu mungkin ya. Ini kalau udah menikah baru bisa menguasai resep ini. Yang lain belum ada yang bisa, yang lain bisa makannya aja. Oke, kita akan langsung mencicipi tahu, daging, sayur, kita cicipi bersama ya. Dagingnya itu juicy banget ya, juicy itu gimana? Masih ada tekstur basah-basahnya dan bumbunya meresap. Sawinya meskipun terlihat kayak matang banget ya, tapi itu masih ada kerasa kayak nggak terlalu layu banget gitu. Ini adalah namanya cencuru. Kalau cien ada lagi ya, cencuru itu ada lagi. Susah memang ya kalau bahasa-bahasa kayak gini ya. Beda cien itu aja udah beda langsung artinya. Jangan tanya saya bahasa itu ya, karena saya tidak paham. Bisanya ce aja ya, ce itu ya. Oke, kita makan lagi. Saya kasih lihat tekstur tahunya ini, jadi lembut dan di dalamnya itu masih terasa kayak basah gitu ya. Ini sehat karena tidak pakai goreng-goreng ya, minyak-minyak, dan ada sayur-sayurnya. Ini ya, kalau kita makan ini berebut. Kalau biasanya since itu ya, hampir semua doyan soalnya. Enak banget. Ini karena mumpung mama ada di sini, jadi mama bisa masakin. Saya hanya bisa bagiin ke kalian info tentang salah satu makanan Hubeiren ya, yang cukup favorit di keluarga saya. Nah, kalau kalian mau bertanya tentang sejarah, nah itu tanya pada yang lebih tua aja ya, yang lebih dituakan, bukan saya. Karena ini kan channel makan-makan ya, bukan channel sejarah. Baca. Lagian kalau saya bagikan sejarahnya terus ternyata salah, kan malu-maluin. Makanya daripada kita ngurusin kayak gitu ya, bingung, kagak ngerti ceritanya, udah paling aman tuh kita bicara makanan aja. Gak ada yang salah dengan makanannya, pokok enak aja. Jadi dulu dari zaman nenek saya, kalau bahasa kita bobok kita itu ya masak, jadi rebutannya akhirnya diwariskan itu, jadi diwariskan turun temurun. Kalau generasi saya, cece saya yang bisa.
Karena mungkin ada keinginan ini ya, hasrat untuk pamer ke bojo suami, jadi termotivasi gue harus bisa gitu, akhirnya dia bisa. Nah tapi kalau dirasa-rasa semua ada beberapa generasi itu ya pasti ada bedanya gitu, yaitu tadi ya, kalau masakan beda tangan beda rasa, meskipun menu yang dimasak sama. Nah wong saya cuma bisa makan aja, kita harus menghargai yang masak ya. Oke, tapi ini enak banget. Aduh, pedesnya kena lombok ya. Oke, saatnya bagi Foni pamit. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Udah video keberapa ini belum subscribe juga, ayo subscribe, like, komen, dan share ya, biar channel YouTube ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat bikin konten buat kalian. Oke, ciao.